Saya rasa kita sudah paham semua. Bersih itu penting buat kita. Ini juga menjaga lingkungan, menjaga ciptaan Allah agar tetap terpelihara dengan baik. Cuma manusia ini kan jahil. Manusia ini serakah. Manusia ini punya nafsu yang kemudian merusak alam ciptaan Allah sehingga dampaknya kepada dia sendiri. Bapak Ibu, sekarang ini kita udah kacau iklim yang ada di muka bumi ini. Di negara 4 musim, ketika musim panas, musim summer dia es. Ketika musim es dia summer. Ketika musim es, musim salju cuman biasanya selama ini tebalnya hanya 1 meter tertinggi, sekarang udah sampai 2-3 meter. Kita yang dua musim panas dan hujan, musim hujan panas, musim panas hujan. Ketika hujan, hujannya ekstrim, ketika panas, panas ekstrim, kacau. Bukan ulah Allah. Kita manusia yang merusak dengan pembakaran yang begitu berlebihan sehingga atmosfer ozon itu menjadi terganggu dengan pembakaran ulah manusia di muka bumi. Oleh karena itu manusia di muka bumi dengan adanya Kyoto Protokol, dengan ada beberapa protokol-protokol yang disepakati oleh negara-negara di dunia untuk membatasi pembakaran supaya tidak merusak iklim. Ulah manusia. Allah telah jadikan semua seimbang sebetulnya. Tapi sekarang menjadi tidak seimbang ulah manusia. Ini orang yang tidak memahami la khalika illallah. Harusnya dipahami bahwa lingkungan ciptaan Allah kita harus jaga, kita harus pelihara. Karena itu menyatu dengan alam, bersama dengan alam. Karena alam juga ada ciptaan Allah. Alam juga ada jundullah, tentara-tentara Allah yang semuanya to'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Tunduk patuh, sukarela ataupun terpaksa kepada Allah dia. Pohon, binatang, bukit, gunung semuanya Islam. Dia adalah hamba Allah. Dia juga tunduk kepada Allah secara sukarela dan terpaksa dan tidak ada pilihan. Tapi manusia ada pilihan, muslim tidak muslim. Mau ibadah apa tidak, mau patuh apa tidak, karena ada hawa nafsu. Tapi biarkanlah ciptaan Allah ini yang merupakan hamba-hamba Allah, merupakan junudus samawati wal ard, tentara Allah di langit dan di bumi yang itu merupakan ciptaan Allah. Dia hidupnya damai, tentram, jangan diganggu oleh ulah manusia. Kita pun dalam diri kita supaya tentram, sehat harus dipelihara juga diri kita, fisik kita. Olahraga dan sebagainya merupakan sunnah Nabi, disuruh juga kepada kita. Makan minum yang baik disuruh juga kepada kita, memelihara sesama ciptaan Allah. Antar makhluk manusia dengan manusia Allah pun atur dengan adab, dengan nilai, dengan norma yang ada dalam Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi, dan semuanya memberikan keteraturan dalam ciptaan Allah. Ini kalau kita memahami la khalika illallah. Tidak ada pencipta kecuali hanya Allah saja yang sebagai pencipta. Kemudian berikutnya, pengertian la ilaha illallah juga adalah la razika illallah. Tiada pemberi rezeki, hanya Allah saja yang memberikan rezeki. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang memberikan rezeki dan juga yang kuat, yang tegar, yang kokoh. Allah pemberi rezeki. Serasa untuk hal ini mengatakan Allah sebagai Ar-Razik, pemberi rezeki, sudah berkali-kali saya jelaskan. Tapi kadang-kala manusia dengan urusan rezeki saja banyak yang frustrasi, banyak yang bunuh diri. Banyak hidupnya susah, gelisah, resah. Padahal tidak boleh la razika illallah. Allah yang berikan rezeki. Gampang saja. Ada sesuatu, misalnya rencana kita mau dapat sesuatu rezeki, terjadi, ternyata tidak. Apa jawaban kita? Ya sudah, Allah tidak memberikan rezeki, selesai urusan. Tapi ketika undi baku ndak dapet ndak bau ndak alah, berarti urusan Allah kita urusi sehingga kita jadi susah, resah, gelisah dan tidak menerima keadaan. Akhirnya kita pun terganggu kehidupan kita. Kebalikan. Kadang-kadang kawan-kawan yang PNS, perjalanan dinas keluar juga adalah bagian dari rezeki.
Sudah direncanakan mau pergi, alat terbayang-bayang piti dapik sekian sisanya. Tahu-tahu batal. Tidak perlu pula kita marah-marah. Ya sudah, memang tidak rezeki saya, sehingga saya tidak dapat uang kelebihan perjalanan dinas. Selesai, nggak perlu kita kecewa. Insya Allah nanti ke depan ada lagi. Dan jangan pula kita sudah berencana sesuatu yang belum Allah putuskan. Kadang-kadang piti alun maswa, ini Allah punya program. Sebulan 5 kali pay perjalanan dinas, dapat 1 juta kali 5 juta, kredit auto C. Akhirnya udah dapat tuh. Itu nggak boleh. Kita harus berencana kepada sesuatu yang jelas. Karena Allah yang menentukan, kita belum tentu Allah tentukan. Bisa jadi kita sakit, bisa jadi kita ada musibah, bisa jadi semua tidak terjadi, dan sebagainya. Kalau kita punya jabatan, bisa jadi kita tidak lagi punya jabatan. Itu rezeki Allah yang menentukan. Kemudian berikutnya, la malika illallah, tiada pemilik selain Allah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Itu surat 4 ayat 132. Kemudian surat 2 ayat 284 juga, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah milik Allah yang di langit dan di bumi, termasuk kita milik Allah. Sehingga Bapak Ibu, kalau ada orang yang meninggal, apa ucapan kita? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Diawali dengan kata-kata inna lillahi. Sungguhnya milik Allah semuanya. Seperti yang tadi saya bacakan, walillahi ma fis samawati wal ard, milik Allah di langit dan di bumi. Itu Allah yang punya, diri kita yang punya, dan akan diambil oleh yang punya. Nah Bapak Ibu, kalau kita memahami la malika illallah, tidak perlu pula ketika kita ada yang meninggal kemudian kita kecewa. Ada satu yang saya kemarin baca berita, meninggalnya anaknya Pak Wiranto, umur 23 tahun, masih muda, gagah, ganteng. Meninggalnya di Afrika Selatan. Ditanya, diwawancarai, dan saya baca beritanya. Apa kata Pak Wiranto? Dia sudah dipanggil Allah, saya ikhlaskan dia. Dia kuburkan tetap di Afrika Selatan. Inilah ucapan yang betul, ucapan yang benar. Tapi saya juga berpikir, ya Allah, mudah-mudahan saya pun mampu bersikap seperti itu. Coba bayangkan, saya bayangkan juga anak saya umur 23 tahun di luar negeri meninggal. Kita nggak sempat lihat karena jauh ke Afrika Selatan. Kita ikhlaskan saja dan dikuburkan di sana. Mungkin karena muncul suatu perasaan, waduh, sedihnya bukan main. Tapi yang dibenarkan adalah ikhlaskan. Dan jangan katakan dia mati, padahal dia itu Allah hidupkan di akhirat. Dan sekarang menunggu kita di akhirat. Orang tua kita sudah meninggal, betul. Bukan berarti dia hilang dalam kehidupan kita, tidak. Kehidupan itu ada di dunia dan kehidupan itu ada di akhirat. Dia sedang menunggu kita di sana. Anak-anak kita yang mungkin masih bayi, masih kecil pun sudah masuk surga, menunggu kita di sana. Menunggu. Jadi kita ini juga sedang menunggu juga panggilan dari malaikat untuk masuk ke akhirat. Nah itu sikap yang betul. Pengertian la malika, tidak ada pemilik. Inna lillahi, sungguhnya milik Allah, dikembalikan, diambil juga. Barang-barang hilang, balikan pada Allah, karena Allah yang punya. Motor hilang, mobil hilang, emas hilang, uang hilang, tidak perlu kecewa. Udah terjadi, mau diapain? Kita kecewa, marah-marah, siapa yang mau dimarahin? Sudah, tenang saja. Allah yang punya harta ini, kembalikan kepada yang punya, selesai, sudah. Nggak perlu stres, nggak perlu kecewa. Tentu marah sebentar bolehlah, kecewa sebentar boleh, tapi nggak boleh diteruskan. Karena ingat kepada Allah, karena Allah lah yang memiliki. La malika illallah. Dia memiliki langit bumi, memiliki diri kita Allah, istri kita Allah yang punya, anak kita Allah yang punya.
Dan mereka yang dipanggil oleh Allah meninggal itu, dia menunggu kita di akhirat. Dan kita akan dikumpulkan nanti di akhirat yang kehidupannya abadi. Oleh karena itu saya juga ingin menekankan, di dunia ini Bapak Ibu cuma sebentar. Rugi bagi kita yang hidup cuma sebentar di dunia, seperti ingin hidup selamanya, menghalalkan semua cara dan tidak beribadah kepada Allah. Padahal kehidupan di dunia ini disetting oleh Allah dengan tujuan persiapan kita menghadapi kehidupan akhirat. Jadi kehidupan sebenarnya bukan di dunia. Kehidupan sebenarnya di akhirat. Kita diberi waktu di dunia mempersiapkan. Cuma kan kebalik bagi kita saat ini. Di dunia ini sudah seperti segalanya. Akhirat lupa. Padahal akhiratlah segalanya. Dunia ini cuma sementara transit mau pergi ke sebuah tempat yang namanya akhirat. Dan sekarang kita semuanya berada di tempat transit, di terminal, menunggu mobil yang judulnya ke akhirat dan dipanggil oleh kondekturnya malaikat satu persatu. Namanya di terminal, nama di transit, sebentar saja. Begitu dalam Al-Quran disebutkan, kita ini hanya sebentar, bagaikan buih di lautan dan sebagainya, bagaikan permainan banyak yang mengumpamakan di dunia itu. Itu Allah sebagai pemilik. Kemudian Allah sebagai la malika illallah. Kalau tadi malika pemilik, sekarang malika illallah. Allah sebagai raja. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil kudus al-azizil hakim. Dialah Allah yang memiliki langit bumi dan juga sebagai raja, sebagai yang kudus, yang suci, sebagai yang agung dan sebagai yang hakim, yang bijaksana. Bapak Ibu, coba bayangkan kalau Allah itu raja dan raja manusia misalnya, pasti kita takutnya bukan main kepada raja manusia tersebut. Ini Allah ada rajanya manusia-manusia, rajanya semua raja. Harusnya kita pun takut kepada Allah. Cuman karena kita tidak dekat, tidak menghayati, tidak memaknai Allah sebagai raja, maka kadang-kala kita tidak takut kepada Allah. Ini Allah sebagai Malik. La hakima illallah. Tiada pembuat hukum selain Allah. Inil hukmu illa lillah. Allah memberikan Al-Quran, dicontohkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya adalah aturan-aturan. Oleh karena itu, yang berkaitan dengan pedoman hidup, minhajul haya, maka rujukan kita aturan Allah dan Rasulnya. Tapi wasailul haya, sarana hidup, barulah kita bisa berpikir, berdiskusi, membuat aturan-aturannya terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, yang sifatnya teknis, yang sifatnya sarana, prasarana dan sebagainya. Tapi yang sifatnya pedoman kehidupan, way of life, hanya Allah dan Rasulnya. Bagaimana kita berkeluarga suami istri, ikuti cara Rasul dan mengikuti contoh yang diberikan dalam Al-Quran dan hadis. Itu way of life. Tidak boleh mengikuti gaya barat. Karena barat itu dengan nilainya satu sistem nilai. Kalau kita ambil nilai barat tidak akan cocok dengan kita. Kalau mau ngambil sistem barat, maka kita akan jadi orang barat dan kita tidak orang timur dan tidak bisa diterima di timur sendiri. Islam adalah nilai yang sistem yang utuh. Bagaimana terhadap anak, bagaimana terhadap orang tua. Kalau di barat, anak dengan orang tua hubungannya terbatas. Usia 18 tahun anak sudah tidak dengan orang tua lagi. Kalau orang tua nyuruh-nyuruh anaknya, dia bisa dibawa ke pengadilan karena melanggar hak asasi manusia. Apalagi orang tua memarahi anaknya, tidak boleh. Akhirnya di sana pun berkembang, orang tua masuk ke panti jompo. Dan anak-anak pun tidak pernah lihat dan tidak pernah care dengan orang tuanya. Ini barat. Kalau kita ikuti pola mereka, maka kita jadi orang barat dan tidak bisa jadi orang timur. Tapi kita pun nggak bisa semuanya. Nah, apakah itu bisa diterapkan? Orang tua kita tinggal di panti jompo. Bayangkan Bapak Ibu, nggak mungkin. Ini nilai Islam. Aturan-aturan ini telah Allah berikan kepada kita untuk kita ikuti. Al-Quran dan hadis. Ikutilah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa uli amri minkum fa in tanazza'tum fi sa'in faruddu ilallahi wa rasul. Taat Allah, taat Rasul, ikuti ulil amri, dan kalau ada masalah rujuk Quran dan hadis sebagai aturan yang ada.
Kemudian makna la ilaha illallah yang lain adalah la waliya illallah. Tidak ada pelindung kecuali Allah. Kadang kita berlindung kepada orang, berlindung kepada benda-benda, berlindung kepada sesuatu. Tidak boleh. Yang boleh hanya kepada Allah. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur dan seterusnya. Pelindung kita hanya Allah. Allah tempat kita berlindung. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut karena ada Allah pada kita. Kemudian juga la mahbuba ilallah. Tiada yang dicintai selain Allah. Wa minan nasi mattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Waladina amanu asadu hubbalillah. Yang kita cintai Allah. Rasulnya baru kemudian keluarga dan yang lain-lainnya. Allah yang kita cintai. Sehingga cinta kita kepada Allah, kita baca surat cintanya yaitu Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita mendapatkan manfaat yang baik ketika kita mencintai Allah. Kemudian la marhuba ilallah. Makna la ilallah yang lain adalah la marhuba ilallah. Tiada yang ditakuti selain Allah. Wa iya ya farhabun. Tidak ada yang kita takuti. Manusia tidak ada, orang tidak ada, semua tidak ada. Hanya Allah yang kita takuti. Dengan kita takuti hanya Allah, maka kita muncul keberanian. Kadang takut jabatan lepas, sehingga kita menggila-gila kepada pimpinan. Takut rezeki nggak dapat, maka kita menggila-gila kepada majikan. Takut kepada kawan, takut sehingga kita tidak dapat menjadi teman dan sebagainya. Ketakutan itu membuat kita terpenjara, sehingga kita tidak merdeka. Apa rasanya hidup terpenjara? Justru esensinya manusia hidup adalah dia merdeka. Tahririnas min ibad ila ibadillah. Merdekakan diri untuk tidak menghamba kepada yang patut dihamba, tapi hanya kepada Allah saja penghambaan kita. Itu ketakutan kita hanya pada Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Tidak perlu takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Tidak perlu takut, tidak perlu duka cita, tidak perlu sedih, tidak perlu khawatir dan sebagainya. Hanya pada Allah saja. Kalau kita orang yang beriman. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika situasi, perasaan, suasana kebatinan kita hanya kepada Allah saja, kita akan tenang jiwa kita. Kemudian berikutnya, la marghuba illallah. Tidak ada yang diharapkan. Pengharapan kita hanya kepada Allah saja. Wa ila rabbika farghab. Allah mengharap. Bapak Ibu lihat, permintaan harapan kita Allah saja yang kita harapkan, bukan kepada orang-orang. Harapan kita tumpuan kepada si A, kepada si B, kepada si C. Kalau itu yang dilakukan, Allah akan lepas tangan, karena Allah melihat dia sudah mengharap kepada yang lain. Harapan kita hanya kepada Allah saja. Kemudian la nafi'a wala dar ilallah. Tiada yang beri manfaat atau mudarat selain Allah. Dalam surat 6 ayat 17 juga tadi disebutkan bahwasanya dialah Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Kemudian berikutnya la muhi wala mumit ilallah. Tidak ada yang menghidupkan dan tidak ada yang bisa mematikan kecuali hanya Allah saja. Iz qala Ibrahim rabbiyallazi yuhyi wa yumit. Itu dalam surat 2 ayat 258. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Memaknai la ilaha illallah bahwa Allah yang menghidupkan dan mematikan. Menerima apa adanya kematian. Menerima apa adanya kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Qanaah, terima sebagai sesuatu yang telah Allah tentukan kepada kita. Sehingga tidak perlu kita mengomentari kehidupan kematian dengan sedih dan sebagainya. Bapak Ibu jamaah, kita terjadi gempa tahun 2009 yang korban banyak, yang rusak-rusak banyak. Tapi ketika kita disuruh sabar dan bersabar, dan Allah mengatakan wabasiri sobirin, ada kabar gembira bagi orang yang sabar terhadap musibah, kematian dan sebagainya. Karena itu Allah yang menentukan. Maka kemudian kita mendapatkan kebaikan pada hari ini. Kemajuan ekonomi bagus, pertumbuhan ekonomi bagus, infrastruktur pun bertambah, kemiskinan berkurang, pengangguran berkurang, semua bergairah dan sebagainya. Ini juga salah satu dari hikmah sabar, hikmah menerima Allah sebagai yang menghidupkan dan mematikan kita. Tidak bisa mengelak kita kematian, seperti yang saya pernah contohkan.
Ada pedagang, dia mengelak kematian karena takut gempa, pergi ke Jakarta, tapi kemudian dia balik ke Padang sebentar saja untuk menjual rumahnya yang ingin dia tinggalkan selamanya, mati kena gempa berikutnya. Tidak bisa. Ada juga PNS yang pindah ke Jogja karena dia takut gempa di sini, tapi di Jogja kena Gunung Merapi, mati juga di sana. Ada anggota dewan takut tinggal di Padang karena juga takut tsunami, dia pergi ke Solo bolak-balik, akhirnya kena longsor di Solo, mati juga di sana dia. Ada yang menghindar tsunami naik motor cepat-cepat celaka di jalan, mati juga. Jadi nggak bisa kita. Semuanya Allah yang menentukan kematian. Kemudian berikutnya, la mujib ilallah, tiada ada yang mengabulkan permintaan kita kecualinya Allah saja. Ujibu da'wata da'i iza da'ani. Mintalah kepada Allah, pasti akan dikabulkan bagi mereka yang meminta kepada Allah. Berdoalah kita kepada Allah. Selain usaha, kita berdoa. Dan permintaan kita hanya kepada Allah, bukan kepada sesuatu, bukan kepada orang lain dan sebagainya. Yang namanya minta rezeki, yang namanya minta kehidupan, yang namanya minta kebaikan, minta kesolehan dunia dan akhirat, dan minta-minta itu semuanya hanya Allah yang mengabulkan manusia. Oh Pak, dia kan majikan saya, bisa minta uang, boleh. Tapi permintaan dan harapan kita tetap hanya kepada Allah yang memberikan rezeki, karena beliau adalah Ar-Razik. Kemudian berikutnya, la mustajara bihi ilallah, tiada yang melindungi selain Allah. Dalam surat 16:98 juga ada, fa ija qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ucapkan minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung kepada Allah. Semoga kita lepas dari gangguan syaitan. Berikutnya, mana la ilaha illallah adalah la wakila ilallah. Tiada tempat bertawakal yang menyerahkan diri kecuali hanya Allah saja. Faiza ajamta fatawakal Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kembalikan kepada Allah. Allah tempat tawakal kita, serahkan. Jangan urusan itu kita ngatur. Seperti tadi kemarin saya jelaskan, anak kita sekolah gara-gara mikirin hasil ujian yang belum keluar, belajar dia terganggu karena sakit, karena batuk, karena stres, karena takut dan sebagainya. Itu dia mikirin urusan Allah. Mestinya dia tidak perlu pikirkan, tawakal, serahkan pada Allah. Yang penting kita belajar dan doa. Begitu pula urusan yang lain dalam kehidupan kita, kerja keras, sungguh-sungguh yang benar, profesional, doa pada Allah, serahkan pada Allah, tawakal. Apapun jadi, jadilah. Yang penting kita kerja keras, yang penting kita usaha betul, dan doa pada Allah, ujungnya Allah. Jangan mikirin ujungnya. Kalau kita mikirin ujungnya, berarti mikirin kerjaan Allah, yang kemudian kita akan resah, gelisah, susah. Biarkan dengan tawakal kepada Allah. Kemudian, la mudira ilallah, tiada daya dan kekuatan selain Allah. Ini juga disebutkan dalam surat 6 ayat 17, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berikutnya, makna la ilaha illallah adalah la musta'an bihi ilallah, tiada yang dimohonkan pertolongan selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah aku mengabdi dan hanya pada Allah aku minta tolong. Jemaah yang berbahagia, itulah beberapa makna la ilaha illallah yang kita ucapkan dalam deklarasi syahadat kita, yang kita wujudkan dalam perbuatan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua dan juga buat saya sendiri, saya pribadi dan keluarga. Mohon maaf kalau ada yang salah. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang dirahmati Allah, agar lebih diberkatinya acara wirid kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak Salmadius. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sejenak dengan ikhlas berdoa kepada Allah,
sehingga apa yang disampaikan oleh Bapak kita tadi itu bisa teraplikasi di kehidupan kita sehari-hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna minal tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duhai Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, pada saat ini kami berkumpul di rumah-Mu ini ya Allah, dalam rangka menambah pengetahuan kami tentang Islam, agar kami bisa dekat dengan Engkau ya Allah, agar setiap doa kami Engkau ijabah ya Allah, agar setiap ibadah yang kami kerjakan Engkau terima ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Untuk itu berikanlah kepada kami hati yang bersih, hati yang sehat dan kuat, dengan demikian kami mampu untuk melaksanakan perintah-Mu ya Allah, dan mampu pula kami meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah rasa syukur yang tinggi dalam hati kami ya Allah, sehingga dengan kami bersyukur atas nikmat-Mu, Engkau akan menambah nikmat-nikmat yang lain kepada kami ya Allah. Jauhlah kami dari orang yang kufur nikmat, yang akan mengundang murka dan siksaan-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, Engkau sudah janjikan di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat ke-30. Di situ Allah Engkau gambarkan ya Allah bahwa orang-orang yang meninggal dapat husnul khatimah. Kami berharap ya Allah agar Engkau panggil kami dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik. Allahumma khtim alaina a'malana wa ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina a'malana wa ajalana bi su'il khatimah. Berikan kami ya Allah lidah yang lancar membaca kalimat la ilaha illallah, sehingga kami mampu masuk ke dalam surga yang telah Engkau janjikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sadar ya Allah masih banyak kekurangan ibadah yang kami lakukan, dan masih banyak dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah. Untuk itu kami berharap kepada Engkau ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab ini, dan keberkahan di bulan Sya'ban, dan pertemukan kami semua ya Allah dengan bulan Ramadan, agar kami bisa melipat gandakan ibadah yang kami kerjakan. Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa yang Engkau berikan kepada kami, yaitu malam Lailatul Qadar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, dengan pembacaan doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara wirid kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.